Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Nur Fauziah dari kelompok 8 dengan NPM 240115003. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif yang berjudul Investigasi Fraud. Yang pertama di sini ada pembahasannya. Pembahasan yang akan dibahas ada definisi investigasi fraud, ada tujuan investigasi fraud, ada waktu investigasi fraud, metode investigasi fraud, serta yang terakhir ada metode investigasi penyembunyian. Langsung saja, ini yang pertama ada definisi. Fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan atau penipuan yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi atau perusahaan. Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai apakah fraud yang telah diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Jadi, investigasi fraud adalah proses sistematis untuk mendeteksi, mengungkap, dan menganalisis tindakan kecurangan yang dilakukan oleh kelompok atau individu, dengan tujuan mengumpulkan bukti yang valid, mengidentifikasi pelaku dan modus operandi, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Proses ini mencakup pengumpulan dan analisis data, wawancara dengan pihak terkait, serta evaluasi bukti untuk mendukung tindakan hukum atau perbaikan internal. Selanjutnya di sini ada tujuan investigasi fraud untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi, mengidentifikasi jenis dan modus operandi fraud, serta mengumpulkan bukti yang valid untuk mendukung hasil temuan. Hasil dari investigasi menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan pengendalian internal guna mencegah terulangnya tindakan fraud di masa depan. Nah, pada akhirnya, tujuan utama dari investigasi ini adalah untuk melindungi organisasi dengan memastikan integritas dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan ini. Selanjutnya, ada waktu investigasi. Waktu yang dibutuhkan dalam suatu investigasi fraud dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti kompleksitas kasus, jumlah data yang harus dianalisis, dan ketersediaan bukti. Berikut ada beberapa tahapan umum yang Berikut ada beberapa tahapan umum dalam investigasi fraud dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan. Nah, di sini ada 6 tahapan ya. Tahapan yang pertama itu ada perencanaan investigasi, kurang lebih prosesnya memakan waktu sampai 2 minggu. Nah, di tahap yang pertama ini akan ditentukan tujuan dan lingkup investigasi, mengidentifikasi tim yang akan terlibat dalam investigasi, serta mengumpulkan informasi awal dan merencanakan pendekatan yang tepat. Selanjutnya ada tahap yang kedua, pengumpulan bukti dan wawancara. Ini biasanya kurang lebih 2-4 minggu. Nah, di tahap yang kedua ini akan dilakukan wawancara dengan saksi atau tersangka, mengumpulkan dokumen, transaksi, dan data lain yang relevan, serta waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama jika bukti yang diperlukan sulit diakses atau sangat banyak. Tahap yang ketiga itu ada analisis data kurang lebih 3-6 minggu atau bahkan bisa lebih. Di tahap yang ketiga ini akan menganalisis bukti yang terkumpul seperti transaksi keuangan, rekaman komunikasi, serta catatan internal perusahaan. Juga waktu yang diperlukan sangat bergantung pada jumlah data dan tingkat kesulitan dalam analisis. Tahap yang keempat ada penyusunan laporan. Biasanya prosesnya 2-3 minggu. Di sini di tahap ini menyusun laporan investigasi yang menyajikan temuan-temuan dan bukti-bukti yang mendukung hasil investigasi. Serta laporan harus mencakup kesimpulan yang jelas tentang apakah fraud terjadi dan siapa yang terlibat. Nah, di tahap yang terakhir ini ada penyampaian hasil. Kurang lebih prosesnya 1-2 minggu. Di tahap akhir ini hanya melakukan presentasi kepada pihak-pihak terkait seperti manajemen, pengacara, atau regulator jika diperlukan. Secara keseluruhan, investigasi fraud bisa memakan waktu antara 1-3 bulan, tetapi bisa lebih lama tergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di materi.
Dalam kasus yang sangat kompleks seperti yang melibatkan banyak transaksi internasional atau banyak pihak yang terlibat, investigasi dapat memakan waktu lebih lama dari waktu yang telah disebutkan. Selanjutnya ada ciri penting investigasi fraud yang berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap fraud adalah bahwa kegiatan itu selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual tentang terjadinya fraud berikut pelakunya. Adapun 3 elemen yang dapat membantu mengungkap informasi tersebut. Yang pertama ini ada tempat terjadi fraud. Investigator memeriksa dan menginterpretasikan adanya atau terjadinya fraud sehingga menyimpulkan dan merekonstruksikan di dalam benaknya suatu gambaran tentang jalannya peristiwa. Yang kedua ini, kemampuan auditor dalam merekonstruksi terjadinya fraud. Diperlukan pengetahuan atau pengalaman bagi investigator untuk menemukan kekurangan informasi. Investigator yang berpengalaman akan dapat melihat indikasi mengenai adanya fraud yang pada gilirannya dapat menunjukkan perbuatan dan motivasi pelaku si fraud. Yang ketiga ini, ada pengetahuan dari orang yang mengetahui peristiwa fraud. Informasi dari orang atau pihak yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya fraud sangat penting untuk menguji kebenaran fakta yang ada. Selanjutnya ada siklus penipuan menurut Singleton pada tahun 2010 menyatakan bahwa pada dasarnya dimulai dengan rencana fraudster yang melarang untuk melakukan tindakan fraud. Biasanya terungkap melalui tuduhan, pengaduan, atau isu terjadinya fraud. Ini biasanya dilaporkan oleh pihak ketiga, misalnya pemasok atau karyawan yang merasa tidak puas. Yang kedua ini ada intuisi penyidik atau kecurigaan umum bahwa ada sesuatu yang salah. Yang ketiga adanya kesenjangan antara ekspektasi dan aktualnya, seperti laba, penjualan, biaya, aset, atau liabilitas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi yang tidak dapat diterima. Yang keempat, adanya temuan yang terjadi secara kebetulan, misalnya ada kehilangan uang tunai, properti, laporan, file, dokumen, atau data. Yang kelima ini ada hasil dari sebuah audit, dan yang keenam ada hasil dari pengendalian, terutama pengendalian anti-fraud. Nah, investigasi penipuan ini diperlukan berdasarkan faktor hukum karena penipuan apapun dapat berakhir di pengadilan. Fakta-fakta langsung untuk menentukan apakah suatu penipuan telah terjadi dan apakah adanya hukum pidana, pelanggaran hukum yang nyata, adanya pelaku, dan adanya korban. Maka dari itu, ada 6 langkah dalam melakukan investigasi fraud. Nah, 6 langkah dasar ini yang pertama ada memperoleh semua rincian dan dokumen yang tersedia terkait dengan tuduhan tersebut. Ini tuh bisa berupa laporan keuangan, catatan transaksi, kontrak, email, dan dokumen lainnya. Semua bukti ini tuh akan membantu investigator melihat apakah adanya indikasi penipuan. Yang kedua, adanya menilai tuduhan terhadap dokumentasi yang tersedia. Ini kita perlu menilai tuduhan yang diajukan dengan membandingkan dengan bukti yang kita kumpulkan. Apakah tujuan tersebut didukung oleh data yang ada? Kita harus mencari tahu apakah bukti tersebut relevan dan cukup kuat untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Yang ketiga, ini menilai lingkungan perusahaan relatif terhadap orang yang bersangkutan. Ini maksudnya kita perlu menilai lingkungan perusahaan dan orang yang terlibat dalam tuduhan tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman tentang kebijakan perusahaan, kontrol internal yang ada, dan apakah ada peluang bagi individu untuk melakukan penipuan. Investigator juga harus memperhatikan apakah orang yang terlibat ini memiliki posisi atau kewenangan yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ini yang keempat ada menanyakan apakah teori kecurangan dapat dikembangkan, apakah ada motif dan peluangnya. Nah, di tahap ini tuh investigator mulai mengembangkan teori tentang bagaimana dan mengapa penipuan ini bisa terjadi. Apakah ada motif seperti kebutuhan finansial atau
hanya keserakahan yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Selain itu, perlu dicari tahu apakah adanya peluang seperti kelemahan dalam sistem kontrol yang memberikan kesempatan untuk melakukan penipuan. Selanjutnya di sini ada menanyakan apakah bukti yang tersedia masuk akal, akankah memenuhi ujian realitas bisnis. Nah, ini tuh maksudnya kita harus memverifikasi apakah bukti yang ada masuk akal dan realistis. Apakah bukti tersebut sesuai dengan praktik bisnis yang biasa dilakukan. Ini perlu memastikan bahwa bukti yang kita temukan konsisten dengan kenyataan dan dapat diterima dalam konteks dunia usaha. Nah, yang terakhir ini ada berkomunikasi dengan pihak yang tepat tentang detail dan status penipuan. Nah, setelah semua langkah dasar dilakukan, ini ada tahap akhir ya. Setelah semua selesai, diperlukan untuk mengkomunikasi hasilnya kepada pihak yang tepat. Ini bisa melibatkan manajemen perusahaan, departemen hukum, atau bahkan pihak berwenang jika diperlukan. Komunikasi yang jelas tentang temuan dan langkah-langkah selanjutnya sangat penting agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Dengan mengikuti 6 langkah ini, investigator dapat memastikan investigasi fraud dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Selanjutnya ini ada metode investigasi fraud. Metode investigasi fraud adalah aktivitas-aktivitas yang secara langsung menginvestigasi tindakan kecurangan, seperti penjagaan dan kegiatan operasional secara rahasia, pengawasan, pencarian bukti fisik, dan pengumpulan bukti elektronik. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi fraud sangat bervariasi, meski pada umumnya kebanyakan proses investigasi ini menggunakan proses wawancara. Nah, ini ada investigasi fraud sebenarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe bukti yang ditemukan atau unsur fraud, dengan menggunakan pendekatan pertama dari persegi bukti yang menyatakan 4 teknik dalam proses investigasi fraud. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ada bukti testimoni yang dikumpulkan dari individu-individu. Berupa metode yang digunakan adalah wawancara, interogasi, dan tes kejujuran. Yang kedua ada bukti dokumen yang dikumpulkan dari dokumen, kertas, komputer, dan bukti cetak atau tertulis. Beberapa metode yang dikumpulkan untuk mengumpulkan bukti ini adalah pengujian dokumen, pengumpulan data, dan penemuan pencatatan publik, audit database, dan email korporasi juga dapat digunakan. Yang ketiga di sini ada bukti fisik yang mencakup sidik jari, senjata, properti yang dicuri, identifikasi jumlah barang yang tercuri, dan semua bukti yang dapat dilihat dan diinvestigasi secara langsung. Untuk mengumpulkan bukti fisik, perusahaan biasanya menggunakan ahli analisis forensik. Yang keempat ini ada observasi personal, mencakup bukti-bukti yang dirasakan, diraba, dilihat, dan didengar oleh investigator. Metode yang digunakan dalam teknik ini adalah pengawasan atau penjagaan, operasi tersembunyi, dan beberapa lainnya. Nah, dalam investigasi fraud ada beberapa metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membuktikan penipuan. Berikut adalah beberapa metode utama yang bisa diterapkan. Yang pertama ada audit forensik, memeriksa transaksi dan data keuangan untuk menemukan indikasi penipuan. Audit forensik tersendiri ini adalah proses menyeluruh untuk menganalisis data dan transaksi finansial untuk mengidentifikasi adanya indikasi penipuan atau penyalahgunaan. Auditor akan memeriksa dokumen keuangan, transaksi yang mencurigakan, dan sistem pengendalian internal. Tujuannya untuk mengungkap adanya penyalahgunaan sumber daya dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar hukum dan peraturan. Yang kedua di sini ada analisis data, menganalisis pola data transaksi untuk mencari anomali atau aktivitas yang mencurigakan. Teknik analisis data digunakan untuk menemukan pola atau anomali dalam data transaksi yang tidak dapat terlihat hanya dengan pemeriksaan manual.
Ini biasanya mencakup analisis tren transaksi yang tidak biasa, transaksi yang berulang, atau pola pengeluaran yang mencurigakan. Tujuannya untuk menemukan ketidaksesuaian atau transaksi yang tidak sesuai dengan norma perusahaan yang bisa mengarah pada indikasi fraud. Selanjutnya ada wawancara interogasi, berbicara dengan karyawan atau pihak terkait untuk menggali informasi lebih lanjut. Ini maksudnya melakukan wawancara dengan karyawan, manajer, atau pihak lain yang terkait dengan kasus fraud untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi. Interogasi ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, terutama dari individu yang dicurigai terlibat dalam penipuan. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan informasi langsung dari saksi atau tersangka yang bisa mengungkapkan bukti atau motif di balik tindakan fraud. Yang keempat ini ada pemeriksaan dokumen. Meneliti dokumen perusahaan seperti faktur, kontrak, laporan keuangan untuk mendeteksi pemalsuan atau manipulasi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dokumen yang dimanipulasi atau dipalsukan untuk mendukung klaim fraud. Yang kelima, ada pengujian lintas fungsi. Ini kolaborasi antar departemen untuk menganalisis potensi fraud dari berbagai sisi. Ini maksudnya kolaborasi antara berbagai departemen dalam organisasi seperti IT, hukum, keuangan, untuk melakukan analisis mendalam terhadap area yang rentan terhadap penipuan. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana penipuan bisa terjadi dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan dipertimbangkan. Selanjutnya yang keenam, ada pemantauan sistem dan transaksi. Memantau transaksi secara terus-menerus untuk mendeteksi kecurangan secara real time. Ini bisa dilakukan menggunakan perangkat lunak yang secara otomatis mendeteksi transaksi mencurigakan atau pola yang tidak biasa. Tujuannya untuk mendeteksi kecurangan secara real time sebelum masalah berkembang lebih lanjut. Yang ketiga ini ada yang ketujuh ini ada investigasi sumber daya manusia. Ini menilai perilaku karyawan yang terlibat untuk mencari kemungkinan kecurangan. Yang ketujuh ini mengidentifikasi apakah tindakan fraud melibatkan karyawan atau tidak, atau pihak internal lainnya, dan memeriksa apakah riwayat pekerjaan serta perilaku mereka di dalam organisasi ini mencurigakan atau tidak. Ini bisa melibatkan pemeriksaan terhadap akses yang dimiliki individu terhadap data atau uang perusahaan. Tujuannya untuk menilai apakah karyawan atau pihak internal memiliki akses atau kesempatan untuk melakukan penipuan. Dan yang terakhir ini ada profiling dan behavioral analysis. Menganalisis perilaku individu untuk mengidentifikasi potensi motivasi dan kesempatan fraud. Ini bisa melibatkan penilaian terhadap perubahan perilaku yang mencurigakan seperti gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan atau peningkatan pengeluaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi individu yang beresiko atau terlibat dalam penipuan berdasarkan pola perilaku mereka. Nah, dari 8 metode investigasi fraud ini dapat digunakan secara kombinasi ya untuk menyelidiki penipuan secara menyeluruh. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis penipuan yang diduga, skala kasus, serta sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ini ada metode investigasi penyembunyian. Ini ada 2 tahap ya. Tahap yang pertama ada memahami aspek bukti dokumen, dan tahap yang kedua ada memperoleh bukti dokumen. Sebelum membahas tahapnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Investigasi penyembunyian sangat berhubungan dengan manipulasi dan pencarian fakta dokumen, concealment, atau sering disebut penyembunyian. Biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen seperti tagihan pembelian, tagihan penjualan, kredit memo, slip deposito, cek tagihan, dan lain-lain. Selain itu, concealment dapat dilakukan dengan menghapus bukti dokumen.
Teknik dasar dalam investigasi concealment ini tuh menemukan cara memperoleh dokumen fisik dan catatan komputer yang telah dimanipulasi atau dirubah. Biasanya antara keterangan saksi mata dan bukti dokumen, karena para ahli ini tuh biasanya lebih percaya pada bukti dokumen. Hal ini dikarenakan dokumen tidak mungkin salah dan tidak perlu dilakukan pembuktian silang dan dibingungkan oleh ucapan pengacara, serta berisi cerita atau catatan yang konsisten. Dalam investigasi fraud, aspek bukti dokumen ini tuh sangat penting, terutama untuk kasus concealment atau yang biasa disebut penyembunyian. Teknik dasar dalam penyelidikan ini adalah menemukan cara memperoleh dokumen fisik dan catatan komputer yang telah dimanipulasi. Bukti dokumen lebih dapat diandalkan daripada keterangan saksi mata karena dokumen tidak dapat salah dan memerlukan pembuktian silang. Tidak memerlukan pembuktian silang dan berisi informasi yang konsisten. Sebelum ini, di sini ada memahami aspek bukti dokumen. Dalam investigasi fraud, aspek bukti dokumen ini sangat penting, terutama untuk kasus concealment. Teknik dasar dalam penyelidikan ini adalah menemukan cara memperoleh dokumen fisik dan catatan komputer yang telah dimanipulasi, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam teknik ini. Yang pertama ada rangkaian mata rantai penjagaan dokumen. Ini adalah proses untuk memastikan keaslian dan keamanan dokumen selama investigasi. Yang kedua ada menandai fakta. Di sini memastikan fakta-fakta penting dalam dokumen yang relevan dengan penyelidikan. Yang ketiga, di sini ada dokumen yang berisi fakta dalam organisasi. Ini maksudnya dokumen internal yang menyimpan informasi penting terkait aktivitas atau transaksi yang dilakukan. Yang keempat ada peraturan tentang dokumen asli versus dokumen fotokopi. Ini memahami perbedaan legal antara dokumen asli dan fotokopi serta implikasi hukumnya dalam penyelidikan. Dokumen ini memiliki nilai yang sangat besar ya dalam mengungkap kecurangan, dan investigator ini tuh harus memahami aspek legal dan administrasi saat menangani bukti dokumen. Yang kedua di sini ada memperoleh bukti dokumen. Prosedur dalam teknik investigasi penyembunyian berfokus pada akses dan pengumpulan bukti dokumen. Cara terbaik untuk memperoleh bukti adalah dengan menggunakan data komputer seperti akuntansi atau database lainnya. Dalam audit tradisional, bukti diperoleh melalui sampling, terutama untuk data non-elektronik. Metode lainnya untuk investigasi ini adalah ada dua. Yang pertama audit, yaitu melakukan pengujian dokumen secara manual. Yang kedua ada penelusuran elektronik. Ini menggunakan perangkat lunak, audit, dan analisis digital untuk memeriksa data elektronik. Kedua metode ini membantu dalam mengungkap penipuan yang disembunyikan melalui dokumen. Kesimpulannya yaitu proses investigasi fraud melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, analisis data, hingga penyusunan laporan dan penyampaian hasil. Metode yang digunakan dalam investigasi fraud mencakup audit, forensik, wawancara, analisis data, pemeriksaan dokumen, dan observasi fisik, serta teknik penyelidikan penyembunyian untuk memperoleh bukti yang relevan. Investigasi fraud harus dilakukan dengan sistematis dan cermat untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat melindungi organisasi dari kerugian lebih lanjut. Implementasi sistem kontrol internal yang kuat serta pelatihan kepada karyawan juga sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi fraud secara dini. Baik, demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dibahas hari ini dapat memberikan wawasan yang baru. Saya Sofi Nur Fauzia dari kelompok 8, pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.